A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Fala tumaddalihi wal katsiratun annal waja'alil mu'minin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kepada hadirin semua yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para saudara sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pertama-tama yang patut kita syukuri adalah nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Selawat, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan ibadah, sholat, dan khusyuk, dan kita bisa menjalani hidup ini dengan sesuatu yang diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan yaitu kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para saudara sekalian, wal mu'minu wal katsirun ahmutawabu fi ahdalikof. Para saudara sekalian, yang mana kita ini hidup adalah salah satunya untuk ibadah, satu-satunya adalah untuk ibadah, yang mana kita semuanya, perjalanan kita hidup ini semuanya untuk ibadah. Dunia ini hanyalah hanya suatu jembatan yang Allah berikan kepada kita semua untuk kita dapatkan nanti di akhirat. Mengapa Allah juga menyuruh kepada kita wal ahdiyati ahiyati sholati wal muhattadiru fi dunia. Maka lakukan sholat sebagaimana kamu itu dibutuhkan dalam dunia. Kalau kamu hanya melakukan sholat semata-mata itu hanya wajib, maka di saat kita lelah, di saat kita merasa itu susah, maka kita akan berat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatunya yang kita lakukan, baik itu wajib ataupun sunnah, semata-mata itu jadikan yang mana itu merupakan hal yang paling kita suka. Dan itu akan merupakan salah satunya kita akan merasa lebih ringan untuk melakukan sholat. Qul mudallihi taqal kafiroh wal ansafuhu musallatin karnaful mafdaratihi taliyatu aqlafi ma fawandahu wa syajrahatat ma wal munisi anfa. Jangan kamu ketika kamu melakukan sesuatu hal yang bersifat itu mendekatkan ke diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa paling terbaik. Fabiati ambariyallanuhu. Terkadang yang ketika kita merasa itu orang itu hal yang paling buruk, orang yang paling buruk di mata kita, bisa jadi itu merupakan kekasih Allah. Fal ma'faku an lan tafuqa mataqalihati inna wa tajratun haliyatus suqal afatas salati. Bahkan yang kita anggap orang itu merupakan ahli ibadah, terkadang mereka juga bisa membiasakan meninggalkan sholat. Lalu bagaimana ketika kita menilai keimanan seseorang itu, jangan melihat sesuatu yang memang bersifat mereka tidak menampilkan kepada publik. Nah, salah satunya apa yang kita bisa lihat itu sholat. Nah, inti dari suatu iman manusia itu ayati fil iman tuh kul saron tuh. Itu dikatakan pada diri hati seseorang. Jadi ketika kita demikian, kalau kita mau melakukan salat, tabu kata bi'un turna kata kalimat fa anta famadari kafan. Jangan kamu seketika kamu menjudge seseorang, mau menilai seseorang, ataupun mau berbuat seseorang atau menggosipi, mengadu domba, seakan-akan mereka itu paling terburuk di mata kita, paling terburuk di mata Allah. Namun kita tidak tahu bahwasanya semua yang bersifat dunia ataupun akhirat itu semuanya hanya bersifat hak figuratif Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mau melakukan beribadah, ketika kita mau melakukan sholat, kita merasa punya banyak ilmu, kita merasa tinggi ilmu kita, pendidikan kita luas, pendidikan Anda luas, pendidikan Anda itu tersebar di mana-mana, lalu mereka tidak pernah mengutamakan Allah daripada pekerjaannya. Maka maka kamu jangan merasa yang terbaik dari sesuatu yang memang hanya bersifat dari milik Allah. Kedudukan yang kamu miliki, harta yang kamu punya, pendidikan yang kamu kejar, bahkan ilmu yang kamu pelajari saat ini, bisa jadi itu merupakan salah satu pertolongan bagi kita semua untuk kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk mencari ilmu adalah sebagian dari kewajiban kita semua juga. Untuk mencari ilmu bukan hanya sekedar ingin tahu, tapi supaya kita lebih tahu. Jangan merasa lebih tahu ataupun kita ingin merasa paling tahu, tidak. Tetapi ketika kita mau mencari ilmu, sebagaimana untuk semata-mata untuk menutupi kekurangan kita. Jadi ketika kita semua mau bersedekah, ketika kita juga mau mencari ilmu, falhiyati lillahi ta'ala, maka semuanya letakkan kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala.
Orang-orang yang memang terkenal sebagai diri orang-orang yang memang kita pandang itu buruk, orang pejamret, orang mencuri, orang pembunuh, orang maksiat, orang pemaksiat, orang pemabuk, orang peminum khamar, dan lain sebagainya. Ketika kita melihat dari sisi buruk kemanusiaan, maka hiyali al-khairatun kullaha fil munasahfiyati tujaran tahu. Kalau kita ingin mempunyai sifat yang baik, sifat menghindari sifat dari hati yang buruk, maka lihatlah kebaikan orang tersebut. Jadi kalau manusia itu sering melihat keburukan orang, tidak pernah melihat kebaikan seseorang, tidak pernah melihat dari sisi kebaikan seseorang. Lihat bagaimana kita tidak pernah melihat seseorang itu dari kacamata kita sendiri. Fal mafa'um tutika lahiyatud duryin halas. Bahkan ya ketika kita anggap orang tersebut yang paling kita cintai, mungkin bisa jadi orang-orang yang paling munafik kepada kita. Kalau kita mengejar dunia bersifat teman, kita mengejar dunia hanya bersifat hanya untuk mencari pendidikan. Bisa jadi itu merupakan salah satu pertolongan bagi kita dan bisa jadi itu yang bisa mengantarkan kita ke surga ataupun neraka. Dan ketika kita mau menukarkan sholat hanya dikarenakan teman, hanya dikarenakan pekerjaan, maka ingatlah mufasilla sul kalamat sirhu al-muftadillah. Maka tidak ada yang sulit bagi Allah untuk mengambil sesuatu yang bersifat itu kekuasaanmu. Jadi ketika kita punya kuasa di dunia ini, jangan semata-mata kita merendahkan orang lain. Kenapa? Fil takalimi kulluhu safa. Jangan mau memvonis orang dari pengucapan kita. Jangan sampai semata-mata kita punya ilmu, kita gampang memvonis orang lain. Jangan sampai semata-mata kita punya iman, jangan sampai kita memvonis keimanan orang lain. Jangan semata-mata kita punya keahlian, kita memvonis ataupun menilai seseorang itu rendah di bawah kita. Karena semuanya seandainya kita tahu bahwasanya derajat kita di mata Allah, faliyati fi kiturati kalahai kita zuju. Bagaikan orang-orang yang dihembuskan sebagian asap. Orang yang lewat, orang-orang yang mempunyai bakat, orang-orang yang mempunyai kekuatan, orang punya kuasa, sebagian asap. Artinya apa? Yang mengikuti alur dunia. Nah, jadi kalau kita melihat orang punya kuasa itu seperti asap. Apa? Mengikuti dunia, mengikuti alur udara. Jadi kalau kita terus mengikuti hal tersebut, orang yang berbuat gini kita melakukan, orang berbuat buruk kita melakukan, orang berbuat baik masih bisa kita contoh. Tapi kalau kita melihat orang itu berbuat buruk, kita tidak bisa memberikan contoh yang terbaik bagi masyarakat ataupun bagi kita sendiri. Fahakatul atarihul kita. Kalau kita mencari ilmu seakan-akan kita ingin tahu, itu bagus. Tapi kalau kita mencari ilmu ingin memberikan tahu, itu bagus. Tapi ketika kita mencari ilmu hanya untuk sebagian daripada untuk memamerkan, untuk mencari kehadiran orang lain, kita mencari perhatian orang lain, buanglah ilmu ketika kita merasa tinggi daripada ilmu orang lain. Jadi kalau kita mau lebih imperatif, inisiatif, ingin lebih dekat melakukan sholat, ingin kita lebih dekat kepada Allah, maka seandainya kita ingat mati hari ini, kita lakukan besok. Kalau kita sholat itu tidak lama saudara sekalian. Kalau kita mau mengejar dunia, maka dunia akan terus menjatuhkan kita. Kalau kita mengejar akhirat, maka dunia juga akan mengikuti kita. Jadi kalau semua dunia itu mau mengejudge kita semua, kalau semua perhatian umat yang kita ambil itu adalah salah satunya adalah pemimpin yang terbaik. Semua orang-orang itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kalau kita fil hati fil tahdirikin, kalau kita menjadikan kekurangan itu sebagai motivasi, maka fil ahtadiratin kullu suf. Maka yang kita punya, yang kita anggap kekurangan itu buruk, maka yang kita anggap kekurangan itu buruk, kekurangan itu jelek, maka kalau kita menutupi dengan sesuatu yang memang bersifat itu seperti hal yang mencari ilmu, maka kekurangan kita sebagian daripada orang yang memandang adalah suatu keindahan. Jadi kalau kita mau terus berjalan untuk mencari syiratal mustaqim, kita mau mencari jalan yang benar, jalan yang lurus, maka dekati orang-orang yang berada pada jalannya. Itu salah satunya adalah bergaulah kepada orang-orang yang lebih paham daripada agamanya. Ketika kita mau mencari pergaulan yang memang baik, kita mau mencari pergaulan yang memang baik, pergaulan yang memang Allah ridhoi, salah satunya adalah seperti majelisan, taklim, dan kita datang ke pengajian itu merupakan salah satu ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan malu untuk ketika kita kurang ilmu, tapi malulah ketika kita tidak mengetahui salah satu ilmu yang harusnya kita perlu kita ketahui. Jadi ayolah bersama-sama kita mencari ilmu. Ayolah kita juga sama-sama untuk merasa diri ini rendah, diri ini kurang, diri ini fakir ilmu, fakir harta, fakir. Yang penting kita tidak merasa fakir iman.
Artinya apa? Semua boleh fakir, artinya boleh rendah, tapi jangan sampai keimanan kita, lisan kita dan sebagainya merasa rendah daripada yang bersifat harus diperjuangkan. Jadi ketika semua yang kita mau mencari ilmu, kita mau membuka dunia ini semata-mata untuk Allah, dan kita dekati semua, kita minta syafaat, kita minta ridho, kita minta barokah, kita minta karomah kepada guru, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada semua para nabi dan semua para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya adalah tahliqul qarawatul qurahmi. Maka ikuti hal yang baik yang mereka contohkan kepada kita yang baik-baik. Jadi fil ahbaqati bi fadadahi wal tusuruf, jadi sesuatu yang memang bersifat baik kita ikuti, kalau bersifat buruk kita jauhi. Yaitu sebagaimana kita diberikan akal, kita harus berpikir, dan sebagaimana kita diberikan hati supaya kita harus berwanti-wanti. Karena semuanya yang bersifat diri ini hanya semata untuk Allah. Dan jangan sampai kita mengkhianati ataupun menilai seseorang ataupun memvonis seseorang dengan bersifat kacamata yang kita lihat. Semoga kita terus terhindar dari sifat kesombongan. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang memang bersifat itu tercela di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari kobaran api neraka dan semoga kita selamat dari kobaran api neraka. Semoga ilmu yang kita miliki hari ini menjadikan salah satu pertolongan nanti di akhirat di yaumul qiyamah. Semoga kita yang kita lakukan hari ini semoga menjadi salah satu penolong bagi kita semua. Yang bersifat dekat kepada Allah kita dekati, yang bersifat yaitu tidak disukai Allah kita jauhi. Oleh sebab itulah saya akhiri, semoga kita menjadi kekasih Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang terus merasa kurang dalam sholatnya, merasa kurang dalam ibadahnya, sehingga kita tidak pernah merasa puas dalam untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taklifakur rahmati fi takalimuhu falasabhu ja'nat liyati. Semoga kita terhindar dari penyakit hati dan sebagainya. Saya akhiri, semoga yang saya sampaikan itu bermanfaat. Semoga taklifat kali mahfum fal mudakkarahatil fil rahmatul lil alamin wal isratil fi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.